Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatul Hilya dengan NIM 18058145. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul penelitian yaitu meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa melalui metode ekspositori di kelas 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Baiklah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya yang berkualitas. Manusia yang berkualitas dapat dilihat dari segi pendidikannya. Hal ini terkandung dalam tujuan pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Mustan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan manusia seutuhnya. Selain beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat jasmani dan rohani juga memiliki kemampuan dan keterampilan. Dengan penegasan itu, berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia haruslah dilakukan dalam konteks peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui model pengajaran yang efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan zaman. Model pembelajaran sosiologi yang terdapat dalam buku pelajaran sosiologi itu diperkaya dengan model-model yang lain yang memberikan nuansa baru sehingga dapat meningkatkan kompetensi komunikasi siswa serta selama ini model pembelajaran yang kurang menantang siswa, terutama gaya belajar yang monoton sehingga tidak memancing kreatifan siswa. Masalah yang paling menonjol di kalangan siswa, khususnya pelajaran sosiologi, yang terasa sulit untuk dimengerti, yakni menyangkut penguasaan materi sosiologi tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam ilmu sosiologi. Kenyataan ini menunjukkan ada suatu komponen belajar dan mengajar yang belum mampu memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan pencapaian itu sendiri. Baiklah, langsung kita masuk pada identifikasi masalah. Hasil belajar peserta didik yang masih rendah, sehingga melalui strategi eksploratory dapat meningkatkan prestasi peserta didik dalam mata pelajaran, khususnya mata pelajaran sosiologi. Langsung kita masuk pada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa SMA di jurusan IPS pada kelas 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar, khususnya pada mata pelajaran sosiologi, dapat ditingkatkan dengan mode atau strategi eksploratory berbantuan daya ingat dan pemahaman serta atau peserta didik. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu apakah penerapan metode ekspositori dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Kita masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi melalui metode ekspositori di kelas 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Pertama, bagi sekolah sebagai penambah sumber keilmuan yang baru bagi lembaga, sehingga lembaga tersebut lebih sering menggunakan metode eksploratory sebagai upaya menuju demokrasi pendidikan. Yang kedua, bagi guru sebagai alat tolak ukur bagi strategi yang telah disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga guru dapat menggunakan strategi yang lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar guna mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, bagi siswa sebagai tambahan ilmu mengenai metode dalam pendidikan, sehingga mereka mengetahui bahwa dalam pendidikan mereka bukan hanya dijadikan sebagai objek, melainkan perlu juga dijadikan sebagai subjek. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti sebagai suatu eksperimen yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Sebagai sumbangsi pemikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualitas
mengaktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdiannya terhadap lembaga pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, kajian teori. Pertama, pada pengertian belajar sosiologi, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita masuk pada hasil belajar. Dalam kamus bahasa Indonesia, hasil adalah suatu yang diadakan atau dibuat atau dijadikan oleh usaha, dan pengertian lain adalah hasil merupakan akhir dari sebuah usaha yang dilakukan oleh setiap orang. Ini merupakan tujuan penting dari sebuah kegiatan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya kita masuk pada strategi belajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, metode bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam peraturan pemerintahan bab 4 pasal 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa proses belajar pada suatu pendidikan diselenggarakan secara integratif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang cukup untuk prakarya, keaktifan dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologi peserta didik. Untuk mengajarkan strategi belajar kepada siswa, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memberitahukan pada siswa bahwa mereka akan diajarkan sesuai dengan metode belajar agar perhatian siswa terfokuskan. Selanjutnya, menunjukkan hubungan positif penggunaan metode belajar terhadap peserta, prestasi belajar, dan memberitahukan perlunya kerja pikiran ekstra untuk membuahkan prestasi yang tinggi. Yang ketiga, menjelaskan dan memeragakan mode yang diajarkan. Yang keempat, menjelaskan kapan dan mengapa suatu metode belajar digunakan. Yang kelima, memberikan penguatan kepada siswa yang memakai metode belajar. Yang keenam, memberikan praktek yang beragam dalam pemakaian metode belajar. Yang ketujuh, yaitu memberikan umpan balik saat menguji materi dalam belajar tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi penggunaan metode belajar dan mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri. Kita masuk pada pengertian metode eksploratory. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru adalah metode eksploratory. Metode eksploratory yang dekat yaitu seperti segolongan dengan metode ceramah, direct instruction, atau pembelajaran langsung. Secara definisi, metode eksploratory adalah suatu metode yang menggunakan cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas. Yang pertama, berbicara dengan awal pelajaran, dan yang kedua, menerangkan materi dan contoh soal serta tanya jawab. Sedangkan menurut Sagala tahun 2010, pendekatan eksploratory bertolak dari pandangan bahwa tingkah laku kelas menyebarap pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh guru yang mengajar. Hakikat mengajar menurut pandangan ini adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Siswa dipandang sebagai objek yang menerima apa yang diberikan oleh guru. Biasanya guru menyampaikan informasi mengenai bahan mengajar dan bentuk penjelasan
dan penurunan secara lisan yang dikenal sebagai istilah kuliah ceramah dan lecture. Dalam pendekatan ini guru siswa diharapkan dapat menangkap dan meningkatkan informasi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dan prinsip penggunaan metode pembelajaran eksploratory. Pertama, konsep belajar. Konsep pembelajaran eksploratory adalah strategi pelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian secara verbal kepada seorang guru dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada kerangka pikir dalam proses pelajaran. Aktivitas dan hasil belajar merupakan komponen sangat penting diketahui oleh guru agar dapat mendesain pembelajaran selanjutnya secara tepat dan benar. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor dari dalam diri menyangkut cara atau kemampuan untuk memahami suatu konsep yang berbeda, sedangkan faktor dari luar atau lingkungan berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Berhasilnya suatu proses belajar mengajar dipengaruhi oleh metode ajar yang digunakan oleh guru. Dengan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka siswa akan lebih mudah menerima dan mengelola informasi yang disajikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan dalam menerima pengelolaan informasi yang didapatkannya. Keberhasilan pembelajaran merupakan hal utama yang didambakan oleh pelaksanaan pendidikan. Agar pembelajaran berhasil, guru harus membimbing siswa sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan sesuai dengan struktur pengetahuan bidang studi yang dipelajari. Untuk mencapai keberhasilan itu, guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya hipotesis. Jika metode ekspositori diterapkan pada siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar, maka hasil belajar sosiologi insya Allah akan meningkat. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan penelitian. Pertama, deskripsi kegiatan awal. Kegiatan ini dilakukan dengan 2 siklus. Pada kegiatan awal, peneliti berkunjung pada SMA Negeri 1 Batu Sangkar berkaitan dengan penerapan model pembelajaran melalui model ekspositori pada pembelajaran sosiologi. Dari hasil wawancara dengan guru kelas 11, maka ditetapkan pelaksanaan observasi pratindakan. Proses pembelajaran meningkatkan hasil belajar sosiologi dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan selanjutnya pelaksanaan siklus. Terdapat 2 siklus. Siklus pertama yaitu diterapkan dari 4 tahap, yang ini perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Untuk siklus yang kedua, seperti pada siklus pertama, siklus kedua ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, refleksi, serta reframing. Selanjutnya yaitu deskripsi kegiatan akhir. Hasil pengamatan tes akhir membuktikan kondisi pemahaman siswa semakin meningkat. Adapun datanya sebagai berikut yang terdapat pada proposal saya. Langsung saja kita membahas pada perbandingannya. Dari tabel yang telah saya buat,
Pada tes awal rata-rata terdapat 57,56. Tes terakhir terdapat rata-rata 84,48. Peningkatannya terdapat 46,76%. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan metode ekspositori dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dan ini dapat dilihat dari hasil observasi dan evaluasi bahwa terjadi peningkatan hasil evaluasi siswa pada siklus pertama hanya rata-rata 67,37 menjadi rata-rata 81,32 pada siklus kedua. Kemampuan belajar siswa juga mengalami kemampuan yang sangat berarti. Hal ini dapat dilihat siswa sudah mulai terbiasa dengan belajar melalui penerapan metode ekspositori. Dalam pembelajaran sosiologi dapat membuat siswa membangun sendiri pengetahuan, menemukan langkah-langkah dalam mencari penyelesaian dari sebuah materi yang harus dikuasai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan saran, telah terbukti penerapan metode ekspositori dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi. Maka penelitian memiliki beberapa saran. Yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar, guru diharapkan menjelaskan pembelajaran melalui penerapan metode ekspositori sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran sosiologi untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa, maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam mata pelajaran sosiologi maupun mata pelajaran yang lainnya. Baiklah, sekian penampilan presentasi saya terhadap proposal yang telah saya buat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.